makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terkait. Tapi menurut abang bukti yang diserahkan Cukup kuat nggak, valid, Bang, untuk mengalahkan lawannya ini bang? Nah ini nih. Saya membuka kesempatan barangkali Bro Tiko berkenan untuk berkarir di perusahaan saya. Saya akan kasih gaji Bro 10 juta per bulan. Yo, Mang. Sanjipi bang, balik bikin bersama Nyonya dan Mamang. Gua tapi mangkok Inhere. always Inhere. Ini nggak bisa joget ya Nyo? Ya baterainya habis. Baterainya habis. Jadi nggak bisa joget, boros banget baterainya, sumpah boros banget. Nih Imron Man boros banget. Yo, Ya. ingetin dulu deh. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkring. Jangan lupa Betul. juga buat follow Instagram kita di deskripsi linknya sama Facebook page gitu. Iya, Facebook itu di follow atau di add, pokoknya itu ada di bawah di deskripsi juga Iya, linknya. yang bermain Facebook juga Santuy People gitu. Yang mau main-main di Instagram gitu. Yang di TikTok udah boleh gitu, atau yang di TikTok belum boleh, monggo silakan, jangan kencang-kencang susah dibukanya. Nyo. Ya. Today kita akan sedikit update nih dari dua materi, satu aja deh yang kelanjutan Norma Risma Nyo. Ada Hotman Paris yang udah klarifikasi langsung dan juga menginfokan, nggak tahu ya, agak disayangkan tapi mau gimana lagi ya. Bang Hotman Paris bilang kalau Norma bisa banget kalau lu mau ngelaporin balik si Roji gitu untuk efek jerah atau segala macam. Cuma Norma bilang sama Bang Hotman ya masih bimbang untuk ngelaporin. Nah, tapi kita lihat dulu alasannya kenapa. Padahal Bang Hotman udah siap, sampai ditanya sama wartawan, kira-kira kalau Bang Hotman ngelawan pengacaranya Rozi gimana? Bang Hotman cuman senyum-senyum doang gitu. Jangan ditanya Ya, lah. jangan ditanya lah. Cuma di sini yang mungkin menurut netizen agak disayangkan, kayak kenapa Norma kok bimbang gitu untuk melaporin balik Roji gitu. Sekarang kita meluncur Nyo. Cus. Nih Nyo. Kita sikat yang pertama. Ada penjelasan Hotman Paris kenapa Norma tidak membuat pengaduan polisi. Ceki Bibo. Play. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan. Tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Jadi jelaskan penjelasannya. Karena pertimbangan kalau harus buat pengaduan polisi atau ngelaporin Roji, nyokapnya Norma pasti keseret. Nah di situ yang bikin Norma berat ya. Iya. Tuh buat pengacaranya Rozi kemarin bilang katanya. Apa tuh? Kenapa ini kan orang tuanya kenapa diumbar-umbar sendiri aibnya bla bla bla. Ini si Norma masih mikirin ibunya. Kalau misalnya dia nggak mikirin udah dilaporin dari kemarin. Padahal bisa banget, kena banget. Karena kalau kata tadi Bang Hotman bilang, yang kuat itu yang ada surat pernyataan resmi dari ketua RT, tanda tangan sama suaminya, bahwa telah terjadi apa ditandatangani. Nah itu bisa dimasukin gitu. Itu bisa dimajuin, bisa kena gitu. Gampang banget. Cuman pertimbangan Rosma cuma satu, bukan Risma. Pertimbangan Norma Risma cuma satu, bukan masalah lakinya, cuman ke emaknya pasti keseret gitu. Karena di situ ada emaknya juga yang ikut terlibat gitu. Pertimbangannya cuma di situ. Jadi mungkin buat netizen agak yang menyayangkan, aduh si Roji nggak dilaporin gitu. Kalau sekilas, wah kenapa nih gitu kan, baca judul doang kan. Apa sayang, apa bapak lagi atau kayak gimana nih? Awas sampai
kasihan baper lagi segala macam. Pas Iya. aku tonton, oh ternyata pertimbangannya ibunya gitu. Tadi sempet aku juga mikir gitu kan, wah gitu kan. Apa jangan-jangan kasihan, siapa tahu berubah, ternyata ibunya ya. Pertimbangan di ibunya. Tapi di sini udah jelas ya dikasih tahu kalau pertimbangannya tuh nggak mau nyokapnya terlibat. Sebenarnya Norma walaupun begitu disakitin kayak gimana dia masih mikirin Iya, ibunya gitu. Gimanapun masih itu mikirin. tetap ibunya yang lahirin dia gitu. sama ini yang aku highlight. Bang Hotman tuh nggak kayak pengacaranya Roji. Pengacaranya Roji itu banyak overlap gitu. Yang harusnya keluar dari mulut Roji itu keluar dari mulut pengacara semua. Iya. Kalau kayak gini kan Bang Hotman sampai kayak tadi waktu ditanya dia bilang untuk detailnya saya nggak ada hak untuk menceritakan. Iya. Ini saya ada nomornya ini ya Norma mau saya kasih gitu. Biar nanya ke Rismanya langsung ya. Itu Pak Jumade begini pengacara tuh Pak Jumade. Pak Jumade. Ada komenannya boleh disikat. Kalau Bang Hotman Paris udah maju, pasti masalah Risma pasti beres. Maju terus Bang Hotman, mantap. Betul. Ada yang Edo Chris sikat parah banget anjir. Pengacara kelas internasional versus pengacara kelas RT. Kelas RT coba pengacara Tarkam gimana tuh ini si pengacaranya Roji tolonglah atuh. Nextnya Next. ini ada statement lagi dari Bang Hotman mungkin ditekankan oleh teman-teman wartawan takutnya salah menduga atau Yeah. kayak gimana ditekanin bener nggak Bang Hotman mau bantu Norma Risma gitu apa kemarin cuman mau ngasih exposure tok gitu Yeah, yeah. kan di Hotman 911. Ini penjelasannya ceki people. Play. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan Bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak Bang? Ya dengan senang hati. Yang kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2. Ya, dan dia nggak mau melaporkan itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. Berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum. Kalau di Coffee John itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Makanya kejadian detailnya yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia dah. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat ya, tetap nggak mau jawab ya. Iya sama ini Nyo. Aku baru ngeh berarti belum resmi jadi lawyernya Norma. Karena kan tadi kan dibilang tuh kalau Norma mau bantu nggak Bang? Dengan senang hati. Tapi balik lagi gitu Norma masih mempertimbangkan untuk melaporkan gitu. Iya. Tapi dia udah megang kayak gimana case-nya, bukti-buktinya, segala macam berkas-berkasnya udah megang nih. Cuman secara resmi belum jadi lawyernya begitu. Mungkin akan resmi kalau misalnya nanti Norma mengajukan laporannya itu kayak Mang. Iya, mengajukan dan minta bantuan langsung mau gimana gitu. Tadi Iya. kan dia bilang belum ya kalau Norma itu ya dengan senang hati. Dia bilang dengan senang hati bukannya udah saya udah resmi menjadi lawyernya Norma. Di sini nih di menit keberapa ya? Di sini coba play lagi. aduan Bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak Bang? Ya dengan senang hati. Yang kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2. Ya, dan dia nggak mau melaporkan itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. Berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum. Di Iya, sini belum sah gitu. Cuman udah ada lampu hijau kalau Norma mau. Ya ayo gue dengan senang hati. Iya, Cuman iya. kalau dibilang secara sah belum sah aja udah ketar-ketir. Gimana kalau udah sah, mana udah megang, udah mempelajari kasusnya lagi Bang Hotman dengan timnya gitu pastilah. Walaupun belum sah juga kan jaga-jaga kalau misalkan kapan aja dadakan. Oke, sah. Oke, langsung bergerak gitu. Ini kelas internasional beda jauh dengan kelas RT yang lupa pasal. Dijawab pasal ini kayaknya gitu. Kayaknya apa? Mana kayaknya anjir. Itu kan ini baru begini aja udah ketar-ketir ya Mang Udah ya. ketar-ketir. Apalagi nanti kalau misalnya udah resmi, maaf saya mundur gitu Ah, kayaknya. maaf saya mundur. Mundur itu sampai kejar-kejar. Tidak, saya udah mundur. Stop. Ampun. Saya mau wirausaha saja gitu. Di sini komenannya kalau kita lihat netizen banyak yang bersyukur dan mengucapkan terima kasih ya kepada Bang Hotman karena sudah istilahnya ya gue udah lampu hijau ready kapanpun Norma Risma calling untuk siap jadi lawyer gue maju gitu. Iya. Istilahnya udah lampu hijau dapat backup gitu.
Cuman Mang, aku tuh salvo kenapa ya netizen itu pasti komen. Misalnya kayak gini nih kan sebenarnya mereka terima kasihnya sama Bang Hotman gitu ta. Iya. Tapi kan ini yang upload bukan Bang Hotmannya ya, tapi Iya. terima kasih Bang. Kan bukan dibaca Bang Hotman gitu loh. Ya mungkin itu coba sekedar ungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih gitu. Iya, Dimanapun itu yang penting ditulis nih terima kasih Bang Hotman walaupun yang uploadnya bukan Bang Hotman gitu. Iya, kalau Ya. di tag ya oke lah masih oke gitu loh. Ya mungkin inilah disampaikan nanti. Nextnya Next. bukan Bang Hotman namanya kalau nggak prepare strategi dan langkah-langkah ya. Walaupun belum resmi jadi lawyer, tapi ketika ditunjuk kapanpun jam 2 pagi, jam 3 pagi, oke strateginya ini. Dia udah mempersiapkan katanya Mani ya. Kelihatan banget ya internasional sama versus RT gitu kan, beda jauh. Ceki people. Play. Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah Iya. Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Ini teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya. Karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak mau ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih bagi-bagi dong. Dengan senyum enteng, dia ngerti bener. Aku nangkep maksudnya. Pencemaran nama baik itu akan jadi pencemaran nama baik ketika tidak ada bukti gitu yang yang diucapkan atau yang diberitahu oleh Norma ya gitu kan. Selama Norma punya buktinya, itu fakta. Bukan pencemaran nama baik. Iya, makanya santai saja Bang Hotman. Berarti kayak gini udah jelas dong buktinya ada. Ada ketar-ketir Roji. Aduh, ini gimana tuh Roji? Ini ada Mas Bret. Coba boleh komenannya boleh disingkatnya. Norma speak up karena nggak pengen ada korban seperti dirinya lagi. Iya, sama mungkin ingin memberikan efek jerah buat Roji ya. Sebenarnya sejujurnya itu yang memang penasaran sebenarnya triggernya apa setelah sebulan udah clear tuh tiba-tiba speak up, triggernya tuh apa gitu. Apakah dia melihat kelakuan Roji gitu atau seperti apa? Triggernya apa? Sebenarnya jujur memang pengen tahu itu. Iya. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini ada cerita detail kronologi Norma datangnya kayak gimana sih, kenapa kok bisa datang ke Hotman 911 ke Kopi Joni kayak gimana sih gitu kan, kesenaparan juga ya. Iya dong. Nggak ada kabar terus tiba-tiba jeng sama raja terakhir udah deket gitu ya. Ada Hotman Paris ungkap kedatangan Norma Risma kepadanya. Ceki play. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Ya, sudah cerai talak. Ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus, karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Oke. Terus saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap diambil walaupun produknya sudah dapat, ya. Dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan
yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Oke Nyo. Jadi sebenarnya tujuan datangnya itu buat berkonsultasi justru ya. Iya. Berarti bisa dibilang Norma nggak takut atas laporan-laporan. Aku pikir untuk minta perlindungan, minta bantuan. Sejujurnya ternyata kata Bang Hotman itu untuk berkonsultasi. Kayaknya aku ngerti deh yang dikonsultasin apa. Apa? Bisa nggak gua ngelaporin si Roji tanpa harus melibatkan nyokap? Kayaknya itu deh. Iya benar. Karena yang ditakutin Norma itu kan. Iya, balik lagi Norma belum bisa untuk mempolisikan atau melaporkan Roji karena itu yang ganjelan dari dia tuh itu karena nyokapnya pasti akan keseret juga gitu. Sama ini Mang. Apa nggak bisa ya nyokapnya dijadiin saksi aja gitu ya? Atau korban juga gitu kan, korban Roji. Tapi kan katanya Mang yang dipakai sebagai alasan mereka cerai itu kan dari hakimnya kan bilang karena mereka Pertengkaran terus menerus kan. Harusnya bisa sih karena yang dilaporkan bukan perselingkuhan ya nggak sih? Enggak, yang digunakan untuk perceraiannya itu pertengkaran terus menerus gitu. Kalau laporan kan itu berarti nanti menjurusnya ke arah kriminalnya. Kalau ini untuk alasan untuk bercerainya gitu. Dua hal yang berbeda gitu. Iya. Mungkin kalau untuk laporan yang bertujuan nanti untuk mungkin memenjarakan Roji gitu atau meminta ganti rugi atau apa. Kalau yang tadi yang Bang Hotman bilang soal apa namanya yang dipakai oleh hakim itu ya karena itu ya untuk bercerainya, bercerainya gitu kan. Soalnya kayak ada unsur KDRT itu udah unsurnya ke kriminal gitu, ke kepolisian nanti. Kalau misalkan contohnya itu tuh. Nah, nyokapnya itu gimana ya biar ngakalin nyokapnya nggak keseret gitu. Soalnya Norma masih punya hati. Walaupun udah kelihatan kayak dingin gitu waktu bercerita gitu kan, tapi tetap dia diem-diem mikirin nyokapnya gitu. Iya, waktu ditanya sama Bang Densu kan gimana? Waktu kalau soal misalnya minta maaf ya. gitu kan. Katanya dia bilang nggak tahu sih, soalnya kayaknya nggak bakal minta maaf juga gitu. Tapi ketika begini kelihatan loh masih mikirin mamahnya. Mikirin nyokapnya. Salut Norma badabes Norma. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini ada video yang aku bilang waktu ditanya sama wartawan. Bang Hotman yakin menang gitu ngelawan itu pengacara itu. Gak jawab sih cuman kayak ya nilai sendirilah Ya, gitu. Tahu lah, tolonglah ya jagi-jagi people. Play. Ini kan video yang kemarin. Nah, ini nih. Saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau dilaporkan polisi. Kan nggak enak. Cuma diserang melulu, ya kan gitu. Dia lagi mikir. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Bang, jika Norma nanti ngelaporin Bang, itu nanti kena pasalnya apa ya Bang, perzinahan kah atau bagaimana Bang? Ya tahu sendiri apa, betul nggak tahu. Dipindahin pabrik sama. Sorry, di sini dipotong. Di sini Bang Hotman nggak bisa dipancing ya. Beda ya yang udah kelas apa namanya? Kelas kakap bermain di dunia entertain ya. Nggak bisa dipancing. Coba kalau pengacara Roji udah kepancing tuh. Kalau Bang Hotman tadi, ya lu tahu sendiri dong ya kali nggak tahu beritanya kayak gimana gitu kan. Hubungan dengan pabrik sama produknya gitu. Nanti masih tetap ya tolonglah gitu ya. Beda kelas bos. Beda kelas bos. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Tapi menurut Karena Abang, dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong. Iya. Kan? tapi menurut Abang bukti yang diserahkan Cukup kuat nggak, valid, Bang, untuk mengalahkan lawan ini Bang? Nah ini nih. Hotman Paris kalau sudah menilai sesuatu, udah tahu lah dong. Kita ketir bos. Pengacara Roji kita ketir bos. Sebenarnya Gimana? Ini kuncinya tinggal di Norma aja sih ya Bang ya. Yes, key of the kunci of the key ada di Norma. Begitu Norma bilang, Bang, oke kita laporkan. Gerak langsung, nggak pakai lama. Jadi buat santuy people nih, kunci selesainya case ini ataupun klimaksnya ya, itu ada di Norma. Mau membiarkan siapa namanya Roji itu
atau kasus ini menguap gitu aja gitu, atau diberikan hukuman yang wadididau gitu. Iya. Nggak tahu gimana netizen maunya gimana gitu kalau netizen ya. Karena balik lagi normanya pun bukan yang 70-30 sih, kalau aku nilai menurut aku kayak 50-50 nih. Di satu sisi kayak pengen memberikan efek jerah, makanya sampai dia blow up gitu kan. Iya. Untuk Roji gitu. Di sisi lain mungkin ada dia yang apa ya, yang masih menjadi hambatan, yaitu adalah ketika nyokapnya harus keseret-seret gitu kan. Cuma balik lagi, ntar lah gimana hasil akhirnya nih. Semen normanya mungkin lagi berpikir-pikir mencari masukan petunjuk gimana baiknya nih gitu kan. Apakah bisa nyokapnya dijadiin saksi korban gitu, walaupun pelaku juga karena sengaja datang gitu, gimana? Mamang juga bingung lah, anjir. Tapi yang jelas di sini bisa kita lihat ya dari responnya Hotman Paris waktu ditanya bakal menang nih buat ngelawan ini dengan bukti-bukti yang udah ada sekarang gitu. Iya. Apa gini-gini doang gitu. Ya intinya mau udah kuat lah buktinya berarti ya Mang. Iya, berarti Bisa buktinya udah banget kuat. lah gitu. Iya. Ibaratnya kalau ini Ninyo, kalau sampai dilaporin Ninyo sama Normanyo, ini Roji tuh ngegali kuburannya sendiri. Iya. Karena kemarin sebenarnya udah adem ayem, udah redup sampai Iya. akhirnya Roji muncul klarifikasi bahwa pengacara ngelaporin. Nah itu ngegali kuburan sendiri. Normanya pun dia bilang, gue bukan mau nyari exposure, gue cuman mau ngelepas undang-undang ini di apa namanya? Di podcastnya. channelnya Bang Densu. Iya. Wes, dah nggak mau yang lain gitu. Si Roji nggak mau kalah, pengen exposure juga Roji. Tentunya ini ya, dia tuh nggak usah pakai pengacara tapi langsung Bang Densu, saya juga mau klarifikasi dong. Iya gitu, jadi konten versus konten gitu, nggak usah bawa-bawa ke ranah hukum. Iya, sekarang Bener kata Bang Densu, kalau dibawa ke ranah hukum gitu kan, Iya. habis duit lu nanti, sama lu siap-siap aja akan ada serangan balik. Itu udah ya. dia pikir ini kali ya Mang ya. Wah, gua nih keren pakai pengacara gitu kali ya. Dia lupa di luar sana. Roji, lu ngeliat pengacara. Gini, pertanyaan si Roji bisa dapat pengacara itu dari mana gitu, dari brosur apa gitu. Kayak mending pakai Firdaus gitu. Iya ya. Sekalian entertain gitu ya. Karena kayak Gus Wesi juga pakai Firdaus, walaupun sekarang nggak ada kabarnya mana Gus Wesi nggak pernah bareng Firdaus. Diam-diam Gus Wesi itu bikin video klip loh Nyo. Oh iya. Kita ke intermezzo dulu ya, biar nggak terlalu berat nih. Meluncur. Cus. Nih, satu people yang kangen. Kok hilang Gus Wesi? Adanya Firdaus doang sekarang ngurusin partai. Nggak hilang dia, di sini dia bikin video klip jaki-jaki people. Play. Lagunya lagu cinta-cintaan. Nih, pengambilan video klip single perdana Gus Irfan Wesi dengan judul Sang Mantan ciptaan Posan Tobing. Terbukti lah Nyo. Niat awal ingin mengembalikan nama baik paranormal yang katanya dicoreng sama pesulap merah. Berjuang mati-matian, begitu nyemplung kena exposure, nggak sengaja kecemplung dunia entertain. Ketagihan. Jadi video klip. Iya, kalaupun bikin lagu, ini kan dia yang nyanyi tuh kan. Iya. Bikin lagu diciptain. Aku pikir lagunya tentang paranormal, ilmu-ilmu hikmah kayak gitu tuh. Tidak, Sang Mantan judulnya. Cinta-cintaan. Aduh. Gus Wesi tenggelam di gemerlapnya dunia entertain nih. Sampai-sampai salah apa ya Nyok? Lupa tujuan awal gitu. Salah haluan ya. Salah haluan Gus Wesi, tolonglah anjir. Sebelum bikin lagu ini dia udah sempet ini ya, foto model ya. Foto model. Terus sekarang kesini bikin lagu, dia nggak mau kalah sama Jindan kayaknya. Ini Gus Wesi, tolong arahnya mau kemana sebenarnya? Arahnya mau kemana Gus Wesi? Tolonglah. Nextnya Nyo. Nextnya ini Nyo, dari postingan dari Yosadi Fitra ya, ada sedikit analisa ya. Ini katanya Norma Risma bisa tuntut balik Rossi. Betul, hati-hati loh untuk timnya Rossi. Ceki people. Play.
Hati-hati loh untuk timnya Rozi. Kalau nanti anggap saja laporannya sudah diterima oleh Polda Banten, kemudian berkasnya sudah oke. Kalau berkas oke terus sudah ada tersangkanya. Artinya kalau Norma Risma menjadi tersangka di sini. Tetapi kalau di kejaksaan ternyata berkasnya itu nggak lengkap, nggak kuat. Bisa dituntut balik, bisa dengan hukuman penjara, atau juga dengan jumlah uang suka-sukanya Norma. Mau menuntut berapapun itu juga bisa. Jadi harus hati-hati ya. Di sini Rozi juga menegaskan sekali lagi ke media massa bahwa saya mau meluruskan saja bahwa yang disampaikan oleh Norma Risma di curhatnya Bang Denny Sumargo atau di akun TikToknya, sosial medianya, itu semua hanyalah salah paham saja. Fakta hukumnya tidak seperti itu. Ini baik hati-hati. Di sini mungkin lebih mengingatkan Rozi aja gitu ya, jangan main sembarangan langsung laporin gitu, karena balik lagi ketika udah naik kasusnya ternyata fakta-fakta yang membuktikan bahwa Norma Risma bersalah itu tidak lengkap atau bahkan tidak ada gitu, bisa kena. Ya, bahkan bisa dituntut balik di penjara tuh bahkan katanya. Iya, bisa apa ya, maksudnya laporan palsu atau justru Norma Risma yang membalikkan pencemaran nama baiknya gitu kan, ibaratnya gitu kan. Ini si Rozi udah, padahal ini ya aku kayaknya nggak tahu ya, feeling aku ya, bukan sujon atau gimana, dari insight dari pengacaranya disuruh laporin. Iya kayaknya. Padahal mungkin enaknya tuh klarifikasi, habis itu stop sampai disomasi, nggak usah main dilaporin dulu gitu. Iya. Karena bukan masalah apa-apa, kalau udah lapor masuk ranah hukum udah lain ceritanya gitu, bukan bisa diselesaikan dengan cara ngomong depan kamera gitu, minta maaf. Nggak gitu, ada proses-proses atau birokrasi yang harus dilewatin gitu, bahkan ada konsekuensinya gitu ketika laporan tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Iya. Rozi, enak tidur malam ini, bisa makan enak Rozi, hah? Nggak kepikiran Rozi, anjir heran aku Kayaknya teh. sih ini deh Mang, dia tuh beneran berkaca sama Firdaus. Kayak mungkin dia ngeliat Firdaus, wah enak nih Firdaus ngelaporin sana sini gitu kali ya. Iya, masalahnya yang bikin kecele itu Firdaus tuh gimana ya? Cara mainnya agak beda sebenarnya sama pengacaranya Rozi gitu. Ya, dia udah ngerti soalnya kan Udah Firdausnya ngerti, kan. Firdaus udah ngerti gitu. Ngomong doang, tapi tidak tidak benar-benar dilaporin Ya. gitu. Jadi cuma sekedar ngomong-ngomong buat bikin heboh aja Atau gitu. ngegertak doang kali Iya, ya. gertak-gertak sambel gitu. Heeh. Ini wah, ketinggiannya Firdaus dapat exposure. Kebablasan sampai dilaporin. Ya enggak gitu. Coba mana yang kasus sama Firdaus yang dilaporin pesulap merah doang, itu pun nggak tahu, nggak jelas juntrungannya gimana pelaporannya gitu Iya, kan. nggak ada ini, belum tahu endingnya gimana ya. Tolonglah Rozi dan pengacara, mau bukan nyemplung kecebur, anjing kecebur sumur ini banyak. Nextnya ini Mamang mau menolak lupa ya katanya ya. Kenapa Mang? Ya kata kuasa hukumnya sih di sini captionnya sih, kuasa hukum Rozi mengatakan sudah disonding ke Kapolri. Jenderal Listio Sigit Prabowo Bobo Kapolri. Ngeri koneksinya Kapolri, ngeri. Ciki people. Play. Kita sudah dibantu oleh pihak Polda Banten dengan Bapak Kapolda Banten, dengan Bapak Kapolri. Kemarin kita sudah itu sounding lah ya. Intinya di sini kita sebagai korban yang telah diviralkan gitu. Dia mention nama, cuman dia nggak mikir nama yang di-mention itu seberapa seberapa besar gitu pengaruhnya gitu. Yang dia mention nama gitu. Iya. Kapolda, oke lah Kapolda Banten, Kapolri di-mention. Untuk apa Kapolri ngurusin urusan Anda? Untuk apa? Gitu sudah soundingnya kayak gimana gitu Pak Kapolri gitu doang gitu apa gimana? Apa cuman nge-DM ke IG-nya gitu atau cuman di tag komen? Apa gimana atuh? Ini nanti malu sendiri loh kalau sampai ditanyain ke Jenderal Listio Sigit Prabowo-nya Ke langsung Kapolrinya ya. ditanyain langsung, Pak Kapolri apa benar ada sounding dari pengacara siapa namanya Jumadi gini? Ya terima kasih. Jumadi siapa? Katanya Jumadi siapa? Mending Firdaus Oibobo SH gitu. Ini sumpah gali kuburan sendiri sih, blunder. Susah. Salah pilih pengacara. Salah dia. pilih pengacara. Sengaja kita up lagi biar manusia ini kayaknya tukang ngeles nih. Kayak yang kemarin juga untung aja masih kita simpen yang Viti, dia bilang laporin Bang Densu terus Iya. saya tidak mau melaporkan itu baik segala macam. Kita play bingung kan Anda. Jejak digital bos.
sama ini juga kan bener kata Norma Risma yang bilang kalau si Rozi ini adalah Master ya playing victim. playing victim. Lu playing football anjir, playing bicycle, playing victim, playing lato atau anjir. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. update sedikit soal perkembangan kasus Tiko ya. Yang kemarin tuh semalam tuh Tiko udah klarifikasi yang soal keberatan dari keluarga besar almarhum ini ayahnya. Itu ya udah bisa nonton di channelnya apa namanya? Siapa sih namanya? Pratiwi Novianti ya. Tapi memang nggak mau ngekspor ke situnya, pengen ke sininya nih. Area rumahnya jadi rame. Jadi rame ini contohnya banyak warga yang melihat karena ada nggak cuma sedikit ya, banyak juga artis yang ngedatengin ya sambil bikin konten juga pastinya kan. Tapi ini ada sedikit potret kayak gimana sih keramaiannya nih ceki people. Kondisi rumahnya udah bersih karena udah gotong royong YouTuber dan juga damkar ya. Ini warga melihat rumahnya. Nah, sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Ini ada Bang John LBF yang kalau nggak salah ya mau mempekerjakan Tiko di perusahaannya. Wah, aku merinding. Dia bilang bukan karena ini viral, bukan apa, balik lagi attitude. Ya. Dia kagum sama attitude Tiko. Di luar dari ngerawat nyokapnya, tapi attitude ya banyak dah kontennya. Lihat Tiko, cara Tiko ngomong, public speakingnya udah kayak orang high level. Ceki people. Nantinya bisa sukses. Adabnya Tiko ini luar biasa. Anak yang berbakti sama orang tua, kalau dia Sorry, tolong yang ada di situ yang main lato digunting dulu. Ini ada wawancara. Di sana, di sini kenapa ada suara lato? Tolonglah anjir. Ini lagi wawancara serius loh, baru mau terenyuh gitu. Iya, Sorry. Kita ulang aja biar Abdul. Lato-lato kampret bikin salpok. nantinya bisa sukses. Adabnya Tiko ini luar biasa. Anak yang berbakti sama orang tua, kalau dia nanti dikasih kesuksesan, saya yakin banget dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja. Ada beberapa posisi yang mungkin. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nih Nyo, statement langsung dari Bang John LBF nih, ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, Tiko, salam kenal, saya John LBF. Saya akhir-akhir ini sering nonton berita tentang bro, dimana saya takjub banget, kagum banget dengan anak seperti bro yang sangat mencintai ibunya. Saya juga sangat sayang sama ibu saya. Jadi melalui postingan saya ini, saya membuka kesempatan barangkali bro Tiko berkenan untuk berkarir di perusahaan saya. Saya akan kasih gaji bro 10 juta per bulan untuk tahap awal. Kalau nanti secara performance bro bisa bagus kerjanya, pasti ada peningkatan gaji dan karir. Ya, bro nanti bisa bekerja di perusahaan saya High Five atau John Tex atau John Traktor atau John Skin atau John Tainment atau di Mevol. Ya, tujuan saya hanya satu, saya ingin memberi kesempatan kepada bro Tiko yang saya nilai adabnya luar biasa, attitude-nya sangat baik. Ya, nggak usah takut bro mengenai kemampuan, kompetensi bekerja, skill, kita akan ajarin. Saya sendiri akan bimbing bro, John LBF akan bimbing bro. Ya, saya nggak ngelihat ijazah bro itu apa, mau nggak sekolah pun. Ya, bahkan di video itu bro sempat sampaikan pengen kuliah, saya pun bersedia untuk support bro untuk bisa kuliah. Ya, saya tunggu konfirmasinya. Kalau bro Tiko berkenan untuk join di perusahaan saya, bisa hubungi ke call center perusahaan saya. Ya, thank you udah ngasih contoh yang baik bagaimana seorang anak harus sayang sama ibu. Ya, semangat terus, Tuhan pasti kasih jalan, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat masa depannya bro Tiko. Sehat selalu buat mamanya bro Tiko. Salam dari saya John LBF. Jangan ngatur Tuhan. Gila sih. Gila. Tapi balik lagi Nyo, di balik kebahagiaan yang datang itu ada 12 tahun perjuangan, 11 tahun perjuangan gitulah ya.
Tapi ya Jadi jangan ini ya apa, netizen kan biasanya banyak yang bilang, "Iya enak banget, cuman viral kayak gitu doang." Ya tapi kan lihat dulu. balik lagi dia gitu, 12 tahun flashback ke belakang gitu kan, dimana dia mengorbankan masa mudanya, masa kecilnya gitu kan. Gokil. Ya ini udah sepatutnya rezeki buat Tiko Iya. sih ini mah ya. Kita nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. kita tutup dengan sedikit momen canda tawa nih ada bersama Tiko dan pacarnya Tiko yang selama ini mensupport Tiko sebelum viral Iya. gitu kan. Tiko anak yang ceria, energik, cerdas dan positif. Ceki people. Play. Gimana perasaan lu sekarang diundang di mana-mana, wartawan banyak banget. Pusing. Tapi sekarang lu udah agak bisa pulang nih gue nih. iya udah agak lebih cerah ya. Ya, Udah agak lebih bisa senyum. Iya enggak, Bro? Ya begitulah kurang lebih kayaknya ya. Kayaknya udah bahagia lah sekarang intinya. Ya intinya sekarang gue minta lu ngumpet dulu deh. Iya emang tujuannya begitu sih. Iya soalnya wartawan lagi banyak banget nih. Ini aja nggak bisa pulang. Kan infonya kan barang-barang datang hari ini ya. Barang-barang sama ngebor sumur ya. Iya ngebor sumur sore nanti. Terus chat juga datang. Chat juga nanti dibarengin sama Bang Irfan kayaknya macam bolang nanti nggak tahu deh kapan tuh turunnya nanti. Jadi intinya di sini kita semua yang turun untuk mengondisikan di lokasi. Tugas lu lingkungan dan teman-teman yang lain. Iya. Tugas lu ngumpet dulu. Oke, bukan berarti gimana-gimana nih. Iya. Gue ngamanin lu dulu biar nggak capek intinya. Kan lu jaga juga kan tugas Iya. juga. Oke. Happy terus, Bro. Siap. Pokoknya tetap tersenyum. Ya, tetap menyerah jangan pernah semangat ya. Kebalik itu, lu thank you aja. Iya. Gila sih ya. Gila sih. Sampai ada apa katanya barang-barang mau datang berarti Ada kan ngebor mau sumur di support itu balik lagi. Mamang sih salutnya sama teman-teman YouTuber murni konten kreator Iya. yang ya pasukan-pasukan yang awal ini menemukan Tiko gitu kan. Yang berhasil nge-up, ngangkat Iya. gitu dengan bantuan kolektif plus damkar ngebersihin rumahnya itu sih. Iya. Tim-tim awal pokoknya yang menemukan tuh respect Kemarin- brother konten kreator. Kemarin kan Mamang sempat nanya kan, kok bisa Bang Breo TV itu? Iya, Ternyata iya. Bang Breo TV itu memang katanya kayak kontennya itu memang kayak penelusuran gitu loh, Mang, ke rumah-rumah terbengkalai. Oh. Tahunya pas ke rumah Tiko ternyata ada orangnya gitu. Fix. Sebenarnya nggak sengaja loh sebenarnya. Fix jalannya melalui Bang Breo TV. Respect. Keren. Nggak nyangka jalannya lewat Bang Breo TV gitu. Iya, yang tadinya buat konten horor ternyata langsung. Jadi menyelamatkan gitu, Iya. menguak. Respect. Nyoh. Ya. Sekarang kita langsung ke CNI Super Thanks aja Nyoh. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Nyo. Opening Super Thanks dulu ah. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen ria, bertisam-tisam ria, dan mengeluarkan aspirasinya dan nongki-nongki di komen. Iya udah bangun bercanda. Langsung aja kalian Nyo yang pertama. Dari Sikat. Alvia Agatha Viana Bipri Queen. Hadir. Aku hari ini gak komen banyak ya, Nyomang. Cuman mau minta doanya aja buat Pak Su biar cepat suami. sembuh. Oh. Udah gitu aja. Buat Rozi selamat menghitung hari menuju rumah singgah sementara. Yang mau nongkrong silahkan. Teater 2 telah dibuka. Next ada dari Alfiansa Cepet Official. sembuh juga buat Oh iya, suaminya. cepet sembuh buat suami kakak Alfia Alfia, Agatha. Pak Su, cepet sembuh. Dan bener juga buat Roji menghitung hari. Alfiansa Official, terima kasih buat kakak Alfia Agatha ya. Mudah-mudahan tentang kasus ini terbongkar semua tentang kebobrokannya si Roji dan pengacaranya si Roji yang terbukti kalau si Roji yang bersalah dan mudah-mudahan Norma terbukti nggak bersalah. Ya, Amin. Dan terima kasih buat Nyonya dan Mamang dan Santuy Bibel semuanya. Yuhu. Next Nyo. Dari Aneta Tea. Hadir Nyomang kalau ke Alfia. Rozi dan pengacara ketar-ketir nggak tuh kena mental kan lo pastinya. Rozi suka macem-macem sih jadi orang, bukannya tobat malah ngobat kan jadinya. Buat Nyomang ke Alfia dan Santuy people sehat-sehat ya semua. Amin. Sehat-sehat juga Sehat semua. juga. Next ada dari Tio 1972. Roji kayaknya cocok deh sama Yesi. Comblangin aja Mang Yo. Nanti sama mamanya Yesi mau-maunya gitu. Dijamin jadi pasangan problem goals anjir. Tuan Nugroho, terima kasih Mbak Alfia Agatha sudah kasih super thanks kepada Nyomang. Makin sehat ya buat Mbak Alfia Agatha dan Nyomang. Iya sehat juga Tuan Nugroho. Seperti pengacara Roji, shock berat dan ketar-ketir nih. Sedang bikin alasan gimana cara mengundurkan diri mungkin ya.
Next ada dari Kapten Suwax 45. Wah, Apa gak ketar-ketir itu RZ dan pengacaranya? pastinya Iya dong, ketar-ketir. Barberbor? Bukan pabriknya diambil Bang Hot, tapi pabriknya baru disurvei, baru cek kelayakan dinding-dindingnya perlu nggak direnovasi. Aduh, aja renovasi pabriknya. Ricky Abdurrahman. Hai Nyo, hai Mang, hai Kak Alfia, hai semua. Sehat selalu, akhirnya bisa tidur nyenyak. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Abdurrahman hadir. Hadir. Tukang sound hajatan, opening yang sangat mengocok lambung, anjir nyomang aing ngakak katanya yang ini ya. Jumadi nelan ludah sendiri lu enak kalau ludahnya ya rasa rendang tapi yang digigit lengkoas. Jackpot. Makin yakin kalau yang salah di sini si Roji Pix no debat. Oke tuh. Muhammad Yusuf. Makasih Mbak Alfia udah boleh nongkrong di sini. Semangat terus buat Nyomang, semoga sehat selalu dan bisa buat konten yang lagi viral-viral terus. Niatnya laporin biar nggak malu tapi malah malu-maluin. Cuma mau nanya ke Rozi dan Jumadi. Panik gak? Panik gak? Ya panik lah. Masa enggak gitu kan. Kawal terus. Kevin Krisdonyo. Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Santuy people yang always in here. Sepertinya ini kayak lirik lagu semakin dikejar semakin jauh lah. Ini semakin dicari semakin jauh. Semoga dilancarkan kasusnya dan jadi pembelajaran untuk kita semua santuy people. Dah tisam wae Nyomang. Oke. Akan always in here pokoknya. Mantap. Salam balik buat mama, adik dan juga bebeknya Kevin Kristo. Next ada dari Andi Jukis. Hai Kalvia and Nyomang, absen dulu. Aku Daku. Buat Roji saya doakan berjodoh sama Yesi, mampus. Buat Norma saya doakan berjodoh sama Rian Dono. Buat pengacara saya doakan berjodoh sama Fedos Ayo wow. Buat Kalvia semoga cepat sembuh saudara atau kerabatnya. Buat Mang nih kedua kalinya topi mangkoknya dibanting. Atau sini giveaway buat aku katanya. Pokoknya buat Nyomang, serta santuy dan santuy people sehat-sehat selalu. Don't give up. Yes. Sehat-sehat selalu dan juga don't give up juga. Nextnya ada dari Kimna. Halo Nyomang yang always in here. Buat banget lihat bocil merah joget-joget. Baterainya habis. Mau komen karena terlalu banyak banget yang pengen aku utarakan sampai kehabisan kata-kata sama si Rozi. Sampai ngebul otakku Nyomang. Pengen kucubit aja ginjalnya ya Allah. Pasti udah ketar-ketir pihak si Rozi. Yang tolonglah, ini kalau udah sampai Bang Hotman turun tangan, ketawa jahat aku tuh jadinya. Semangat para pendukung Norma, semangat Nyomang. Yuk guys, kita doakan si Rozi dan kawan-kawan mendapatkan ampunan dan diterima di sisinya. Belum meninggoy Kimna belum meninggoy tapi setuju gitu. Next ada tukang sound hajatan. Oh udah ya punten Jumadi gitu ya. Rika Abdurrahman, Iron Man udah. Hendra Setiawan, terima kasih Kimna ikutan cabut ginjal R. Cubit sorry. Aku yakin seyakin-yakinnya R itu memang ada hubungan wow dengan mertua. Biar lengkap ngikutin nafsu wow-nya, dinikahin juga anaknya. Betul kata Bang Hotman, pabrik dan produknya diembat juga. Sekarang Roji berusaha dengan segala cara untuk menutup aibnya yang telah terekspos di media dengan segala cara. Aku salut untuk NR yang kuat membuka aib itu lagi, padahal sudah damai secara kekeluargaan dan didenda. Buat R jadi kesel dan kalang kabut katanya mah anjir. Chandra Gotamanya. Lucu banget deh si bocil merah joget-joget seperti mamangnya. Ngakak lihat Mamang es mochi sama Roji. Mungkin perlu visit ke dokter Lita Gading kali tuh, kok bisa nyaman sama Camer sih. Gitu aja deh santuy people. Baru inget deh tuh jogetan si bocil merah mirip Megan si robot cantik bin sadis di XX. Serem XXI XX1 gitu maksudnya ya. Wayan WK TV. Alhamdulillah akhirnya Bang Hotman Paris turun tangan juga untuk menolong Norma. Siap-siap lu Rozi mendekam jeruji besi. Kawal terus Nyomang si Rozi sampai tuntas. Siap. Ini sepertinya besok kayaknya udah tuntas atau besoknya lagi 2 episode itu ya. Tinggal nunggu keputusan Norma sih sebenarnya. Next ada Wong Stres. Saya setuju dengan komen Mbak Cici 93 harus wartawan meminta tanggapan dari Les. Bukan orang lain karena Les. Hidup Queen. Bahaya anjir. Riko Yayang. Ayo lu Roji. Makanya punya burung tuh dijaga biar gak sembarangan masuk sarang punya orang lain WKWK. Benny Adam. Cakep. Mas Sani. Makasih Kimna udah nyawer Nyomang. Semangat pagi Nyomang. Iya nih baru play udah seneng banget lihat Iron Man bocil joget. Syukur alhamdulillah NR banyak yang support. Tinggal nunggu serangan balik ke R nih. BTW ada update
Dari TikTok enggak? Tiko. Oh, dari Tiko enggak? Anak yang sayang banget sama ibunya. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Oke. Ada, Jadi ada Mas ada Ani hari ya. ini ada Nah, gitu. tadi. Sebenarnya nggak mau diupdate tuh kemarin karena ada beberapa konflik gitu. Jadi ya kita update dulu, sekarang udah mulai clear baru kita update. Yes. Nextnya ada dari Mampus Aduh, nih ya. itu Pokoknya nggak bisa itulah. dibaca ya. Itu tulisannya. Heeh. Dengan kejadian NR ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Buat orang-orang yang suka hujat NR karena bucin, ya mungkin memang itulah takdir Tuhan buat kasih NR ujian seperti ini, sekaligus buat contoh pelajaran bagi semua. Harusnya kalian bersyukur, bukan kalian yang dikasih ujian seberat ini. Ambil hikmahnya, doakan NR semoga semakin kuat melalui semuanya, diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Dengan masalah ini juga kelihatan masih banyak kok orang baik yang mau bantu, salah satunya Bang Hotman dan netizen yang mau luangkan waktu buat bantu komen di akun Bang Hotman biar dapat perhatian. Betul, setuju, bener. Waktu kemarin kan banyak banget tuh, ada beberapa juga yang ngehujat gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir ya bener juga, setuju juga aku. Ya ini ujian, ya kalian harusnya bersyukur loh, kalian gak di posisi normal gitu. Tolonglah ya. Next ada dari Verika Yudit Irianti, setuju. Suci Kalida, komentar the best katanya. Riko Yayang, nyaman sih nyaman tapi nggak lu SW juga, itu ibu mertua lu. Oh buat Roji gitu kan. Ada Rian Andriana, numpang Sultan Santuy. Etanu. Oh aku, Etanu rek dilapor. Itu yang mau dilaporin inisial DS, maksudnya Den Santuy. Ya aku dong, bukan Denny Sumargo katanya. Ayo siapa Mamang dilaporkan. Oh, si Roji sama pengacara pasti berak di celana ngelawan Gus Hotman sama Bang Densu. Maju terus lawan si Roji, icon of the stepmom. TTMMM, teman tapi masuk momok mertua. Bukan TTM. Anjing komennya bangsat. Next si Ana Miriati, QPP. Apa tuh QPP? Ramadan aja. Kita pantau sampai tuntas setuju. Tolonglah Nyuma. Iya sambil dipantau, nanti disempil-sempilin kalau misalkan yang lebih happening lagi gitu kan. Next ada dari Samto nih. Di tempat saya juga ada Kak, padahal mertuanya ODGJ kayak gangguan gitu, makanya gemes saya sama si Roji. Majnun si Roji ini Bagarah Mafimo. Kelihatan dari wajahnya dia tuh Oon alias PA. Kabel di otaknya udah pada ini apa namanya? Pagujud, pabelit gitu, kusut gitu. Art Lombok hadir Nyomang. Wow, ada yang ketar-ketir tuh. Saya salpok sama Iron Man, lucu banget, bikin gemes. Buat Nyonya Mamang, semoga ruangan Radio Santuy secepatnya berubah seperti setup Om Deddy Kobisher. Amin. Ada dari Tia Hermanto. Setuju Kak, sebelumnya terima kasih sudah memberi ruang untuk kami. Selalu hadir Nyomang. Mantap. Karena sesantuy itu sih pembawaannya, selalu bikin candu dan rindu. Agung Pratama, DST. DS itu nama lain dari Denny Santuy. Andika Pandu. Kalau ada cewek pacaran sama cowok yang namanya Rozi, Mama said, "Nak, mending putus aja cowok lu. Nama Rozi pasaran untuk berselingkuh dan membuat video kode nuklir sama Mama." Kasihan buat Roji-Roji lain di dunia ini, di belahan dunia ini. Kayak Rozi yang satu ini ya. Iya, tolonglah ya. Neng Yati numpang di sini ya Kak. Roji kalau mau pengacara yang kokoh dan tangguh kayaknya harus rekrut si paling pengacara the one and only Firdaus Oiwobo. Lihat mukanya Roji, pengen nampol nggak sih? Nyebelin banget raut mukanya. Ya udahlah ya, pokoknya sehat-sehat buat Nyomang. Salam santuy semua, sehat-sehat juga buat Neng Yati. Salam santuy juga. Irfan SH, Rozi enaknya dijadiin bahan masakan DBM sih. dicacah aja di blender, kasih corong merah. Last of the last ada dari Arumi Rubianisa. Aduh, ini ada Sultan Sawer baru, namanya siapa? Hese, susah bacanya. Coba remein di sini ya. Rozi gaya doang tengil, otaknya kecil. Ditanya apa jawabnya ae. Sendawa masuk angin kayaknya. Untuk Ibu Rihara Anda kemana? Surga di bawah telapak kaki ibu. Kaki ibu rorombehen kuatah mang rorombehen tapi kayak pecah-pecah gitu. Kenapa pecah-pecah? Iya, rorombehen kayak pecah-pecah gitu. Biasanya kalau habis nyuci deterjennya keras banget tuh, tumitnya pecah-pecah gitu. Tolonglah anjir, gimana tuh si Roji. Sumpah tapi gemes banget sih nyokapnya siapa namanya? Iya, belum buka suara nih. Kita tinggal nunggu report dari wartawan. Pokoknya pasti mah malu lah, pasti malu. Emangnya si Roji tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Habisnya
closing super thanks-nya. Ya, terima kasih kepada para sultan satu yang sudah nyawer-nyawer kita melalui super thanks dan memberikan ruang kepada santai people yang lain untuk komen-komen, untuk sam dan beraspirasi. Aspirasi. Terima kasih pada santai people yang lain sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Habis baterainya habis anjir. Nyonya dan Mamang cabut dulu. dan ciao.